Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di Nusantara Siang. Kita di obrolan RB tematik pengentasan kemiskinan dan alhamdulillah di topik kita hari ini yaitu sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mengentaskan kemiskinan. Dan saya juga sudah punya narasumber di studio bersama kami. Ada Bapak Andi Munawir SPT MM, beliau adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel. Assalamualaikum Pak Nawir. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Nawir? Alhamdulillah. Baik ya sehat. Pak ya, alhamdulillah. Iya. Pak Nawir, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar hari ini dan kita akan berbincang terkait sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam mengentaskan kemiskinan. Dan pastinya juga Pak Nawir, ini nanti kita akan bicara tentang bagaimana peran pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, juga kita akan bicara tentang masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi khususnya terkait kebudayaan dan pariwisata. Juga nanti kita akan bicara terkait konteks keberlanjutan ekonomi berbasis lokal. Itu garis besarnya ya Pak Nawir ya. Nah, ini yang pertama itu Pak Nawir, mungkin Pak Nawir bisa menjelaskan kepada kami bahwa apa saja program yang telah dijalankan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada RRI yang telah mengundang kami memberikan informasi-informasi yang mungkin dapat bersinergi khususnya ke masyarakat dan dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Jadi kami berangkat dari dinas kami, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Tentunya langkah-langkah yang kami tempuh dari awal selalu membuat yang pertama adalah sinergitas, kolaborasi pemerintah terhadap masyarakat adat atau masyarakat yang kebudayaan yang bergelut khususnya di bidang kebudayaan. Ini tentunya kita bagaimana melihat menggali potensi-potensi pelaku-pelaku kebudayaan tentunya dengan penguatan kearifan lokal ya, dan ini penting dalam semua aspek. Terkadang juga kita tidak bisa melupakan kearifan lokal itu karena ini yang membuat eksploitasi baik eksploitasi ekonomi, baik eksploitasi pengenalan identitas, khususnya identitas budaya kita yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Tentunya program-program yang kita buat itu pasti memberikan fasilitas kepada teman-teman baik pelaku seni budaya yang ada di kabupaten kota, karena kita Dinas Kebudayaan Provinsi dan Pariwisata itu ruang lingkupnya 24 kabupaten kota. Jadi kita tidak bergelut di hanya satu wilayah saja. Jadi pengembangan kebudayaan dengan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lembaga-lembaga adat kabupaten kota dengan melaksanakan penguatan dan pembinaan masyarakat adat terkait dengan
Yang pertama pengakuan hukum bagi Iya, mereka, oke. jadi legalitas mereka. Jadi kemarin juga itu kita ada program yang kita buat, itu adalah festival tari ini. Festival tari ini sudah mendapat pengakuan rekor muri. Iya. Ini kita melibatkan 24 kabupaten kota. Tentunya ini juga berkaitan dengan kelangsungan penggiat yang pelaku sanggar. Jadi, iya. kita tidak hanya budayanya yang kita angkat, tetapi bagaimana sanggar-sanggar yang ada di kabupaten kota itu kembali hidup, Jadi hidup berinteraksi dan menampilkan semua yang potensi mereka. Nah, tentunya ini ada nilai ekonomi juga di dalamnya. Ketika mereka tampil di suatu acara, pasti ada feedback dari mereka. Ada feedbacknya yang mungkin bisa menggerakkan ekonomi mereka ya. Okay. Jadi melibatkan seluruh sanggar 24 kabupaten kota itu juga yang kemarin kita program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu membuat rekor muri dengan penampilan dia 10.000 penari, kalau 10.000 penari itu. Sesulsel ya Pak ya? Iya, sesulsel. Jadi di saat serentak mereka melakukan kegiatan kebudayaan dan kita melibatkan sanggar-sanggar tari yang ada di kabupaten kota. Nah, ini tujuan kita menghidupkan kembali sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar kebudayaan yang ada di kabupaten kota supaya bernilai ekonomi bagi mereka. Tidak hanya memperkenalkan kearifan lokal kita, tetapi paling tidak ada nilai ekonomi di balik suatu pementasan tersebut. Jadi itu yang kemarin program yang dijalankan Pak ya, dijalankan Dinas yang agak besar dan Pariwisata. Iya, Nah, Pak, bagaimana dengan program-program yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan? Ya, terutama ya di daerah-daerah yang memiliki komunitas masyarakat adat ya. Selain tadi Bapak menyinggung tentang tarian dan lain sebagainya. Dan bagaimana dengan komunitas adat itu sendiri? Jadi kami juga di setiap menjadi narasumber di setiap kegiatan-kegiatan itu selalu kita gaungkan pemberdayaan ekonomi. Jadi ada beberapa program biasanya pendampingan usaha kecil. Tentunya ini kita UMKM, Pak, ya? UMKM yang ada di sekitar wilayah kebudayaan, di sekitar wilayah destinasi wisata. Nah, ini tentunya di provinsi itu kami tidak hanya bergerak sendiri, karena sesuai arahan Pak PJ Gubernur, sinergitas antara OPD itu harus ditingkatkan. Jadi karena bekerja untuk masyarakat itu bukan bekerja sendiri-sendiri, tapi kolaborasi antar dinas. Nah, ini kemarin kita sudah berkolaborasi juga dengan Dinas Perdagangan. Setiap ada UMKM kita yang berada di area destinasi wisata, tempat-tempat kebudayaan itu kita memberikan beberapa fasilitas yang memang sangat dibutuhkan. Jadi sentuhan-sentuhan langsung ke mikro kecil UMKM yang kecil gitu, yang baru tumbuh. Nah, kita masih fokus ke UMKM yang baru tumbuh. Nah, jadi kita fokusnya gitu. Jadi pemberian kolaborasi itu pemberian misalnya bantuan bantuan subsidi kemasan yang jadi kita ada di Pemprov itu ada rumah kemasan namanya. Rumah kemasan ini mereka memberikan subsidi 50% untuk dibuatkan kemasan yang memang betul-betul kemasan yang bagus gitu, yang sesuai standar supermarket. Nah, ini tentunya sangat membantu pelaku-pelaku ekonomi
mikro kecil. Iya, karena sasaran kami kan yang paling urgent itu yang pelaku ekonomi kecil, UMKM kecil. Bagaimana melibatkan masyarakat, baik masyarakat adat, yang bertujuan meningkatkan keterampilan mereka juga, bertujuan meningkatkan insting wirausaha mereka juga. Jadi masyarakat adat itu kan pasti ada, misalnya mereka bikin kue-kue tradisional yang dulu nenek-nenek moyang kita buat. Nah, ini yang kita coba gali, bisa di eksplor menjadi pasar baru bagi mereka gitu. Walaupun berangkat dari kecil-kecilan, produksi kecil-kecilan menjadi besar. Ini kita tentunya harus hadir pada saat mereka baru memulai. Nah, ini pemerintah harus hadir pada saat baru memulai, bukan hanya pada saat sudah mulai bagus, tapi kita harus dari awal dirintis ini pemerintah harus hadir. Nah, Dinas Pariwisata juga dan Kebudayaan ini mencoba untuk membuat suatu program-program kolaborasi tentunya. Ini yang dilakukan Pak, yang ya, kami Dinas. lakukan. Oke, baik Pak, boleh mungkin ada contoh keberhasilan atau studi kasus yang bisa diambil dari kerjasama pemerintah dengan masyarakat adat dalam sektor kepariwisataan atau kebudayaan? Studi kasusnya ya. Iya. Jadi ada beberapa contoh ya. Contohnya yang terkait tadi itu. Dengan pelibatan sanggar-sanggar 24 kabupaten kota itu sudah mulai menggeliatkan lagi mereka punya kegiatan yang biasanya kegiatannya hanya sebulan sekali. Dia bisa menjadi intensitasnya bisa menjadi lebih lagi 2 bulan sekali, 3 bulan RRI bikin acara kemarin, nah gitu. itu juga komunitas itu juga ya Pak ya. Iya, komunitas tari, itu, tari-tarian. Dan ini anak muda semua dilibatkan. Iya, pasti Bu. Tentunya daripada sanggar-sanggar itu tidak melibatkan anak muda, daripada sanggar-sanggar itu anak-anak muda itu tidak diberikan wadah dan kegiatan yang positif. Ini tentunya bagi milenial sekarang kan harus diberikan wadah yang positif bagi mereka. Nah, betul. Ini yang coba kita berikan fasilitas kegiatan yang kita buat melibatkan kaum milenial atau gen Z yang sekarang ini yang tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjadi negatif. Jadi kita memberikan contoh yang positif dari gitu. sisi seni tari, dari begitu, sisi Pak, ya? seni tari dan budaya dan kearifan lokal kita gitu. Iya, tahu. Iya. Oke, Pak, ini tadi keberhasilan yang sudah ada bahwa anak-anak muda itu tidak hanya mereka main gadget atau dan lain sebagainya, tapi dengan contoh mereka menjadi penari ini salah satu contoh untuk ini ya kebaikan mereka sendiri ya, dari sisi seni begitu. Nah, Pak, kalau bicara tentang masyarakat adat yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan ini untuk meningkatkan perekonomian lokal, ini ada seperti itu Pak? Mungkin di tempat pariwisata itu ada biasa tidak Pak? Gimana? Di tempat pariwisata kayak mungkin Malino ada untuk tempat-tempat yang mereka stand-standnya itu dibangun, mungkin seperti itu untuk komunitas adat. Ya, komunitas adat itu untuk mengentaskan kemiskinan pastinya nih Pak ya. Perekonomian lokal juga. Iya, terkait masalah kebudayaan, tentu kita memang sama-sama harus pikirkan apa-apa saja sih potensi setiap daerah. Potensi setiap destinasi itu kan mereka biasanya berbeda-beda. Nah, ini yang kita coba gali bagaimana program yang kita buat nantinya bisa tepat sasaran di setiap daerah gitu, atau bisa bersinergi dengan kabupaten kota karena kita kan induk. Jadi kita setiap program itu kita tentunya harus mendapat masukan dari kabupaten kota. Ini nih kami butuhkan gitu. Nah, tentunya program yang dia buat juga kita mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Jadi mereka membuat suatu program, kita juga
membuat satu program yang sama. Jadi endingnya agak besar. Jadi intensitasnya agak besar setiap intervensi untuk kabupaten kota. Jadi kan tidak berbeda sendiri-sendiri. Jadi ini kabupaten ini kerja ini, Pemprov kerja ini, kan itu biasanya efeknya enggak terlalu besar buat masyarakat. Nah ini tentunya coba selalu kita komunikasikan ke kabupaten kota bagaimana setiap kegiatan dan program yang kita laksanakan itu bisa bersama-sama dan memang langsung ke efeknya ke masyarakat, khususnya masyarakat kebudayaan yang tentunya terkait untuk tema yang hari ini gitu. Baik. Pak, kalau yang berikutnya nih, apa bentuk kearifan lokal dan tradisi yang kelima ini Pak ya, baru kearifan lokal dan tradisi yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang tentunya juga mampu mengentaskan kemiskinan ini. Apa bentuk kearifan lokal dan tradisi? Jadi ada beberapa bentuk kearifan lokal dan tradisi yang bisa dikembangkan untuk daya tarik wisata. Tentunya mendukung pengentasan kemiskinan. Yang pertama kan ada beberapa festival budaya. Ya, jadi festival budaya ini bagaimana kita menggelar festival ini yang menampilkan beberapa yang termasuk tadi tarian tradisional, musik, ritual-ritual adat yang halayak umum belum tahu. Ini dapat menarik wisatawan dan memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal melalui penjualan UMKM mereka, melalui penjualan makanan mereka, kan, melalui penjualan kerajinan mereka. Kriya ya Pak ya, kriya mereka ya. Dari kita bagaimana mendatangkan orang di setiap kegiatan, tentunya bukan hanya orang lokal, tetapi orang dari luar yang masuk ke kita ingin mengetahui seperti apa sih budaya-budaya kita. Kerajinan tangan juga juga sangat berkembang saat ini di industri kerajinan lokal. Nah ini tentunya kita harus explore juga, baik tenun-tenun yang ada di setiap kabupaten. Kemarin juga kami berinisiatif berangkat dari kita enggak apa-apa kita lihat dari luar daerah, berangkat dari kegiatan dari luar daerah, kita mencoba membuat dirangkumkan dengan kegiatan festival tari itu. Kita di hari jadi nanti juga kita akan tampilkan. Kapan jadi, tuh Pak? Hari jadi di bulan Oktober. Hari jadi sudah itu kita akan menampilkan semua kerajinan tenun yang ada di setiap kabupaten kota. Rahasia. Nanti kita dialog lagi nanti itu ya. Oke, baik. Pak, yang berikutnya boleh tahu bagaimana masyarakat adat itu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan partisipasi dalam sektor pariwisata. Jadi menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan partisipasi dalam sektor pariwisata. Iya. Masyarakat memang harus menjaga keseimbangan tersebut. Iya. Ini tentunya semua harus berpartisipasi, tidak hanya masyarakat. Yang pertama adalah pengelolaan wisata berbasis komunitas. Jadi biasanya kalau di pariwisata itu ada namanya Pokdarwis. Pokdarwis ya. Iya, kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Di Malino itu ada Pak. Iya. Di Malino jadi, ada. Bagaimana Pokdarwis ini memberikan virus-virus yang baik bagi masyarakat. Tentunya bagaimana menjaga, yang paling penting bagaimana menjaga kelestarian dan kelestarian alam. Karena ini yang menjadi potensi kita sebenarnya, menjaga kebersihannya, menjaga fasilitasnya. Nah, itu yang paling penting di kita, tidak merusak fasilitas-fasilitas yang ada dan tidak merusak budaya dan tradisi yang kita punyai gitu. Jadi betul. Wisatawan itu kelompok-kelompok wisatawan itu dengan budaya yang kita punyai, harusnya itu yang selalu kita tonjolkan ke mereka, supaya wisatawan kembali datang bercerita ke sesama teman mereka, sesama keluarga mereka, kelompok mereka. Karena promosi yang terbaik adalah dari
mulut ke mulut mereka. Nah itu yang bisa menjadi kesan di setiap destinasi wisata, di setiap kebudayaan kita yang tampilkan. Nah itu yang bisa menjadi nilai jual kita. Nah ini yang harus disebarkan ke seluruh masyarakat sekitar wisata, sekitar tempat-tempat kebudayaan, supaya bisa menjadi kekuatan yang betul-betul kita bisa tonjolkan ke wisatawan luar, baik wisatawan luar provinsi maupun mancanegara. Ini yang perlu kita sama-sama terus dorong ke masyarakat, sama-sama terus mengingatkan ke masyarakat. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan ke masyarakat lokal yang ada di sekitar tersebut, karena ini sangat berpengaruh. Setiap wisatawan sangat berpengaruh. Iya, oke. Baik. Pak Nawir, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita sesaat lagi. Saya mau kasih dengar dulu sebuah informasi, ada juga Kelong sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya masih bersama Pak Nawir dan narasumber kita di siang hari ini. Beliau itu berpengalaman ya kalau dimintai tolong dari RRI. Iya beliau ya, boleh. Terima kasih untuk beliau secara on air saya ucapkan karena selalu beliau berkecimpung dalam acaranya RRI. Terima kasih banyak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga ya Pak ya. Biasanya sama kami di RRI mengembangkan pariwisata dan juga budaya kita. Nah Pak ini bicara lagi mengenai apa sebenarnya strategi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memastikan sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat adat Pak. Ini ada sinergitasnya. Ya. Boleh Pak. Yang paling pertama kan kita harus memastikan kita berdialog dan berkonsultasi, terus mengadakan forum-forum atau pertemuan-pertemuan terhadap seluruh komunitas masyarakat adat terkait bagaimana mendengarkan aspirasi mereka, bagaimana mendengarkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan kekhawatiran mereka terhadap perkembangan pariwisata ke depan dan kebudayaan. Dan kedua ada pemberdayaan komunitas juga. Kita bagaimana memberdayakan komunitas, bagaimana memberdayakan komunitas agar komunitas budaya bisa berangkat menjadi lebih aktif dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Terus tentunya ada pengembangan kebijakan inklusif, merumuskan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait promosi budaya-budaya lokal kita. Jadi promosi itu bagaimana memberikan setiap treatment kegiatan budaya yang lagi kabupaten apa sih yang lagi kebudayaannya. Nah itu yang kita coba angkat. Kita coba ramu menjadikan sebuah program yang lebih tereksplor lagi buat mereka. Jadi terkait juga bagaimana pendanaan dan dukungan teknis mereka di setiap kebudayaan. Dan setiap tahun-tahun kemarin itu ada namanya kirab budaya. Setiap kabupaten kota juga menampilkan pada saat hari jadi mereka menampilkan khas masing-masing, budaya khas masing-masing. Ini tentunya tidak lebih dari bagaimana bersinergi khususnya pemerintah, masyarakat dengan masyarakat adat. Baik. Pak, bagaimana membangun pola komunikasi dan kolaborasi yang ideal ya antara pemerintah dan masyarakat adat dalam merancang program-program pengentasan kemiskinan? Pola-pola komunikasi tentunya melalui pendekatan secara persuasif ke masyarakat adat. Jadi tentunya membangun yang pertama membangun komunikasi kepada mereka karena kita pemerintah hadir harus memberikan ruang komunikasi yang terbuka kepada masyarakat adat. Karena kalau ini kita tidak lakukan, mereka pasti segan untuk memberikan masukan-masukan terhadap apa yang mereka inginkan. Nah ini yang coba kita bangun dari sekarang, membuka ruang komunikasi yang lebih efektif, ruang komunikasi yang lebih terbuka ke masyarakat, memberikan informasi yang jelas dan detail kepada mereka, tidak memberikan informasi yang abu-abu kepada mereka, tapi memberikan informasi detail. Apa sih yang bisa kita bantu? Apa sih yang mereka bisa berpartisipasi? Terus baik pendidikan budayanya, penyuluhan budayanya, dan bagaimana juga membangun kepercayaan, hubungan yang saling percaya terhadap program-program yang akan kita lakukan khususnya untuk masyarakat adat. Dan baik. Paling penting kolaborasi ini. Kolaborasi. Lintas sektor. Iya, itu yang penting ya Pak ya. Oke lah. Pak Nawir lagi apa tantangan utama sebenarnya yang dihadapi dalam menjalin sinergi ini dan bagaimana solusinya? Iya.
tantangan utama yang paling pertama kita tentunya yang komunikasi itu, membangun komunikasi awal. Membangun komunikasi awal itu pasti tentunya butuh waktu yang banyak gitu. Karena kan lembaga-lembaga ada di dalam cakupan luas kan. Nah, ini tentunya menjadi perhatian khusus di setiap kita punya program harus disampaikan ke mereka masing-masing. Jadi membangun pola-pola itu dan paling penting kita di setiap acara besar kita harus memberikan forum budaya itu kita memberikan informasi terus informasi yang detail dan yang kendala-kendala juga itu adalah perbedaan kepentingan biasanya. Ya, kepentingan. Iya. Kepentingan apa nih, Pak? Kepentingannya ya mungkin suatu solusi membangun kepentingan mungkin kepentingan lembaga-lembaga adat masing-masing. Tapi kan biasanya berbeda-beda di setiap kabupaten atau apa kan mereka kepentingannya mereka berbeda-beda. Tapi mungkin saja tujuannya sama tapi kepentingannya berbeda gitu. Jadi ini juga kita bangun forum dialog-dialog bagaimana masyarakat adat itu berdiskusi yang mana sih skala-skala prioritas bagi mereka. Jadi kan tidak semuanya yang perlu kita pecahkan semua. Jadi kita memecahkan sinergitas itu seperti pada saat apa saja sih yang prioritas pertama yang kita perlu lakukan. Jadi itu komunikasinya dijalin, Pak. Iya, komunikasinya dijalin. Mungkin kayak saya butuh ini tenda karena mau jualan begitu ya, begitu ya Pak ya, mungkin seperti itu ya. Iya, kita coba list yang mana sih yang paling penting buat mereka. Nanti kita coba melibatkan dari pihak swasta, tidak hanya dari APBD Pemprov, tetapi juga pihak swasta yang mungkin bisa bersinergi dengan kita, itu kita bisa kasih fasilitas ke mereka. Dan mungkin paling penting juga adalah ya selama ini komunikasi kita yang memang masih lemah. Oh begitu. Iya, jadi itu yang diakui ya. Iya diakui, jadi iya lemah karena komunikasi ini sangat penting seperti yang saya bicarakan dari awal, sangat penting bagi kita untuk memulai suatu sinergitas. Oke, baik. Pak, boleh tahu apakah ada program pelatihan atau edukasi dari pemerintah untuk masyarakat adat agar mereka lebih siap dalam memanfaatkan peluang ekonomi ini? Ada pelatihan yang dilakukan? Iya, biasa kita ada. Kemarin ada pelatihan. Apa itu, Pak? Pelatihan budaya-budaya adat itu, kalau nggak salah kita mempunyai ada programnya. Iya, ada programnya untuk itu. Edukasi mereka. Edukasi. Bulan berapa, Pak? Bulan kemarin? Bulan kemarin kalau nggak salah kita dilakukan oleh bidang kita. Bidang dari bidang kebudayaan. Kebudayaan ya. Iya. Oke, yang berikutnya, Pak. Ini bagaimana pemerintah dan masyarakat adat bisa meningkatkan kolaborasi untuk menciptakan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan di pemerintah sendiri dan masyarakat. Program kolaborasi ya. Iya. Program kolaborasi ini ya tentunya banyak melibatkan semua sektor. Jadi sektor kebudayaan ini biasanya kan kita kebudayaan biasanya sektornya agak sempit, yang swasta lain itu biasanya agak kurang minat, tetapi kalau kita berikan pemahaman kepada pihak-pihak swasta atau yang lain bahwa kebudayaan itu sangat menarik, sangat efektif bagi kita untuk memberikan informasi atau promosi kepada masyarakat. Nah, ini tentunya yang kita coba berikan pemahaman ke semua sektor yang ingin berpartisipasi terhadap kolaborasi yang ingin kita bangun. Jadi memberikan bahwa kebudayaan itu memang sangat menarik untuk kita jual gitu. Kita jadikan sebagai jualan kita. Betul. Oke, baik Pak. Yang berikutnya lagi, apa saja langkah-langkah ke depan yang perlu diambil agar sinergi ini dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan? Tentunya
yang paling pertama adalah bagaimana menganalisis situasi dan identifikasi kebutuhan terhadap suatu kegiatan yang ingin kita laksanakan. Penelitian mendalam untuk memahami penyebab kemiskinan dan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk masyarakat adat. Ini yang kita tentu harus lebih akurat untuk mengumpulkan sebelum melaksanakan suatu program. Data yang akurat yang coba kita gali dan yang kita dapat untuk membuat suatu program yang terintegrasi dengan semua subsektor. Jadi lembaga adat ini kita harus masuk ke dalam semua subsektor karena bisa dijual lah. Iya, Pak ya. Iya, bisa apa dijual. nilai jual yang biasa dilakukan ini? Ya, kebudayaan kita yang tentunya orang belum tahu bahwa ada seperti ini. Contohnya apa itu biasanya? Contohnya ada misalnya di Toraja kan, ada kebudayaan misalnya yang Rambu Solo, Buka. Di Kajang ada kebudayaan Andingingi yang bagaimana kebudayaan itu yang belum banyak diketahui oleh orang tetapi sangat menarik untuk orang ketahui. Pasti bertanya-tanya seperti apa sih kebudayaan orang kita. Banyak hal yang kita perlu kembangkan dan kita perlu sampaikan ke khalayak luas, wisatawan luar, wisatawan mancanegara kita terkait kebudayaan ini. Kita harus belajar banyak juga dari bagaimana Provinsi Bali bisa memperkenalkan budaya mereka. Iya betul itu Pak Nawirdi. Iya. Karena kalau bicara tentang budaya kita, apalagi di Sulawesi Selatan itu sangat banyak sekali. Iya. Tidak diragukan lagi itu. Iya. Kayak budayanya kita biasa ya. Kalau contoh lagi Toraja zaman nenek juga itu budaya yang jarang dilakukan oleh orang luar itu Pak. Betul. Ini yang sangat menarik. Iya. Dan tentunya dukungan infrastruktur yang aksesibilitas ya. Itu yang perlu ya Pak. Yang perlu. Jadi kita mengintervensi infrastruktur itu bukan hanya yang besar tapi yang kecil-kecil juga kita bisa intervensi supaya berefek bagi masyarakat. Kecil tapi ada efeknya, itu yang paling penting. Bukan hanya besarannya tapi kecil tapi bermanfaat bagi masyarakat. Iya, apalagi kalau kita pernah ke Buntu Burake itu Pak. Yang ada patung Yesus itu. Iya. Saya sempat beberapa tahun yang lalu pergi. Itu tempatnya masih berkerikil Pak. Itu juga yang agak harus mungkin. Tapi sekarang kayaknya udah di aspal ya Pak ya? Kayaknya sudah ya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Kayak sudah. Saya jadi itu berapa 2 tahun 3 tahun 2 iya, tahun kayaknya lalu. sekarang udah tidak. Iya, Coba sudah bagus nih Pak. Bagus ya. Aduh, Iya. harus jalan-jalan lagi nih kayaknya. Iya. Jadi bagaimana dukungan infrastruktur ini itu yang kita bisa membantu mengakses setiap kebudayaan atau budaya-budaya yang kita miliki di seluruh kabupaten kota. Iya betul itu Pak. Baik Pak, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ini tanpa terasa Pak, kalau bicara tentang sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat itu kuncinya ya pastinya apa ini Pak yang harus dilakukan, dan sekaligus juga mungkin apa closing statement yang perlu kita pesan lah Pak, memberikan pesan harapan terkait dengan antara masyarakat ya dan pemerintah ini yang lebih kuat lagi ya Pak ya, terutama masyarakat adat di masa depan Pak. Apa yang perlu disampaikan? Jadi harapan kami buat masyarakat juga, buat semua stakeholder, bagaimana pemerintah berharap kepada masyarakat adat dapat berperan aktif membangun komunikasi dalam setiap stakeholder yang mereka bisa sentuh. Jadi jangan sungkan-sungkan karena kan sekarang era keterbukaan. Keterbukaan media maksudnya. Jadi tapi keterbukaan informasi juga. Iya, itu penting. Bukan hanya keterbukaan media, keterbukaan informasi. Kami di pemerintah juga dituntut memberikan informasi yang seluas-luasnya ke masyarakat terkait program-program kerja kita. Betul, karena masyarakat juga tidak tahu apa program dinas
kebudayaan dan pariwisata, Iya, Pak. Itu iya. dia. Jadi tentunya itu yang kami berharap berperan aktif dan membangun komunikasi dan tentunya memberikan saran-saran terhadap kami di dinas, Pak. Di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan selalu membuka ruang terbuka untuk bagaimana membuat suatu program yang memang bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana memberikan suatu kolaborasi antas lintas sektor yang memang betul-betul mengangkat kebudayaan kita. Jadi budaya kita memang betul-betul kita eksplor sekarang, tapi kami tidak bekerja sendirian, tapi kami harus bekerja bersama-sama karena kerja-kerja itu efektifnya kita harus bersama kolaborasi. Jadi efektifnya harus kita berkolaborasi, berpartisipasi juga dalam masyarakat adat itu terlibat aktif dalam proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang memang pengelolaannya bersumber dari mungkin dari APBD kabupaten dan provinsi. Terus keberlanjutan lingkungan juga yang penting. Jadi budaya itu tidak terlepas dari lingkungan kita. Iya. Kalau wilayahnya bersih, lingkungannya bersih, Budayanya bagus, pasti orang menarik datang. betul Kebudayaannya bagus, lingkungannya jorok, nggak mungkin dia datang, Bu. tutup mata, Mas saya. Iya. Jadi Itu juga ya salah satu ya, Pak ya, Iya. Pak Nawir ya. Iya. Ada lagi, Pak, mungkin. pesannya ya bagaimana kita bersama-sama kuat bersinergi, pemerintah dan masyarakat adat, Iya. masyarakat umum dapat menciptakan masa depan yang lebih baik buat Sulawesi Selatan. Karena keberlangsungan kebudayaan kita, keberlangsungan dari lingkungan kita itu tidak terlepas dari partisipasi aktif peran masyarakat. Nah, karena mereka sangat menentukan setiap informasi-informasi dan setiap tempat-tempat yang memang betul-betul bisa dieksplor. Nah, kalau tempatnya bagus, budayanya bagus, terus masyarakatnya jorok kan? Iya. Iya, itu yang mungkin. Jadi kolaborasi ini perlu dibangun. Iya. Iya. Oke, Pak. Itu harapannya, Pak ya. Iya, komitmen kita untuk berkelanjutan. Jadi komitmen kebudayaan kita untuk selalu berkelanjutan. Jadi itu tentunya dengan kolaborasi semua stakeholder, pemerintah kabupaten kota, Pokdarwis, pemerintah kabupaten provinsi, dan tentunya support dari pemerintah pusat. itu, Iya, Pak ya. itu yang paling penting, bersinergi dan berkolaborasi semua stakeholder. Iya, tahu, karena memang itu yang sekarang agak sedikit agak miris begitu, Pak ya. Kalau tidak ada komunikasi ya Tidak pasti komunikasi. tidak ada yang bisa jadi gitu, Pak ya. begitu. Yang kerjanya berat bisa menjadi ringan. Iya, tahu. Karena sama-sama ini ya, sama-sama kerja, saling membantu satu sama lain begitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Dengan berikut inilah harapan dan dari pemerintah Sulawesi Selatan mengajak semua pihak, terutama masyarakat adat, untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih inklusif bagi kita semua. Oke. Semoga programnya, Pak, bisa nanti dilanjutkan lagi, komunikasikan lagi dengan kami di RRI di lain kesempatan, Pak Iya, ya. insya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih, Pak Andina Munawir, SPTMM, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel. Sukses untuk aktivitas Ta dan juga kantor Ta sendiri di sana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.